Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses dan salam bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Oke, tutorial kali ini kita akan membahas cara menghitung kalender pendidikan untuk kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA atau juga bisa kelas 6 SD ya, karena pada semester genap itu lebih sedikit pekan untuk kelas 9 atau yang mau lulusan ya. Nah, ini kita akan menghitungnya sebagai berikut. Untuk yang semester ganjil, teman-teman bisa lihat pada tutorial sebelumnya ya, di bagian perangkat di playlist. Nah, kita akan mencoba sekarang menghitung semester genap untuk yang kelas 9. Kita contohkan kelas 9 ya. Nah, baik, aplikasinya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang sudah saya buat sederhana ini. Tahun pelajaran kita rubah yaitu 2023-2024. Bagaimana cara menghitung pekan efektif agar kita bisa menyusun RPE ini? Maka kelas 9 kita langsung masuk kepada kalender pendidikan. Baik, kita akan mulai. Pertama, bulan Juli. Ini sudah jelas bahwa bulan Juli yang semester genap ini Januari 1 pekan, 2 pekan. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa semester ganjil ini total itu adalah sebanyak 130 hari ya. Kemudian semester genap 123 hari. Nah, ini 123 hari untuk yang kelas 7 dan kelas 8 sampai rapotan ini ya. Kemudian yang kelas 9 ini adalah ujian atau sumatif akhir jenjang kelas 9 sampai 95 hari. Habis itu sudah tidak ada KBM ya untuk yang kelas 9 atau kelas 12 SMA. Nah, baik, kita akan menghitung pekan pada bulan Januari 1, 2, 3, 4. Nah, 3 hari ini kita bisa menghitung satu pekan. Jadi ada 5 pekan. Kita masukkan ke sini, yaitu bulan ini ya. Untuk yang RPE ini sama ya dengan yang sebelumnya yang sudah saya buat tapi belum saya edit. Ini langsung kita praktekkan yang RPE semester 2. Nah, ini bulan Januari ada 5. Kemudian selanjutnya ini karena ada 3 hari, ini tidak dihitung pekan. Kenapa? Karena di sini sudah masuk pekan di bulan Januari. Kita hitung satu pekan sehingga di sini tidak perlu kita masukkan atau tidak perlu kita hitung sebagai pekan. Jadi langsung kita masuk ke sini saja. Ini satu pekan, 2, 3, 4. Sehingga di sini kita tulis sebanyak 4 pekan Februari. Bulan Maret ini karena hanya ada 2, ini tidak dianggap sebagai pekan. Jadi hitung dari sini. 1 pekan, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pekan, kita tulis di sini sebanyak bulan Maret 4 pekan. Kemudian di bulan April 1, 2, 3, 4. Juga ada 4 pekan, maka kita tulis 4 bulan April. Bulan Mei 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pekan, maka ini 5. Bulan Juni itu 1, 2, 3, 4 pekan, sehingga di sini ada 4 pekan. Total sudah jelas ini menghasilkan 26 dalam satu semester. Lalu bagaimana cara menghitung banyaknya pekan yang tidak efektif dan pekan efektif? Nah, karena pekan efektif kelas 9 SMP, kelas 12 SMA atau kelas 6 SD itu lebih sedikit ya jumlah pekan efektifnya. Baik, cara menghitungnya kita sesuai dengan kalender pendidikan di sekolah teman-teman semuanya. Ini ada keterangan STS ya. Nah, STS itu adalah sumatif tengah semester. Jadi ini dianggap satu pekan karena di sini sudah masuk ke bulan Januari, maka kita anggap satu pekan di sini adalah sumatif sumatif tengah semester atau PTS ya. Kalau kurikulum 13, maka kita tulis di sini ganti
STS. Jadi sebanyak 1 pekan. Kalau STS ini sumatif tengah semester itu dijadwal, jadi tidak ada jam pelajaran untuk guru. Nah, jadi dijadwal, pengawasnya dijadwal. Tapi kalau tidak dijadwal, maka ini tidak perlu kita masukkan di sini. Artinya kalau PTS atau sumatif tengah semester ini misalkan itu disesuaikan dengan jam pelajaran masing-masing guru. Kalau disesuaikan dengan jam pelajaran masing-masing guru, misalkan IPA itu ada 5 jam, 2 jam digunakan untuk STS, sisanya itu adalah untuk materi tetap berjalan karena ini disesuaikan dengan guru mapel. Nah, maka di situ yang akan kita masukkan STS ini pada program semesternya, tidak dimasukkan ke RPE-nya. Sehingga di sini teman-teman, kita untuk sekolah saya ini tidak dijadwal tetapi disesuaikan dengan guru mapel masing-masing jamnya. Sehingga di sini saya tidak perlu menulis STS di sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini sudah LPP, kemudian langsung masuk ke sini saja. Ini adalah LPP, yaitu sebanyak libur permulaan puasa. Karena ini tersisa 2, maka di sini dianggap semuanya 1 pekan tidak efektif. Jadi LPP 1 pekan. Kemudian LHR, nah efektif fakultatif ini biasanya sudah tidak efektif pembelajaran, sehingga di sini kita akan hitung 1, ini hitung 2. Jadi libur hari raya atau kita tulis EF. Nah, libur hari raya kita tulis sebanyak 2 pekan, langsung saja seperti itu, atau bisa dipisah ya teman-teman, terserah. Kalau efektif fakultatif ini 1 pekan, maka libur hari rayanya di sini 1 pekan, tapi saya tulis efektif fakultatif dan libur hari raya itu saya langsung tulis sebanyak 2 pekan seperti ini saja. Kemudian langsung teman-teman kita masuk kepada berikutnya, sumatif akhir semester atau SAS. Maka kita tulis sebanyak SAS. Nah, sumatif akhir semester ya. Sumatif bahasanya itu adalah ujian akhir semester atau PAS kurikulum 13 ya. Nah, ini ada sebanyak 1 pekan. Kemudian setelah itu teman-teman, ujian praktek masih ada di sini sebanyak, dianggap sebagai 1 pekan. Jadi kita tulis di sini, ini geser ya ke bawah. Kita bisa taruh sini dulu. Kemudian di sini teman-teman, ujian praktek sebanyak 2 pekan. Nah, ini ya, taruh sini, ujian praktek atau ujian praktek sebanyak 2 pekan, maka tulis di sini sebanyak 2 pekan. Nomor 4. Nomor 5 itu teman-teman bisa lihat di sini ada sumatif akhir lagi, jenjang kelas 9, atau ini dianggap sebagai ujian akhir kenaikan sekolah itu ya. Nah, ini PAS atau sumatif akhir semester masuk ke rapot, sedangkan ini sumatif akhir jenjang kelas itu adalah ujian akhir tahun. Sehingga kita tulis di sini itu, nah ini ya, masukkan sini. Nah, ini sumatif akhir jenjang 9. Nah, jadi kita masukkan sama dengan di sini, maka ini kasih tanda petik sama dengan, maka di sini adalah sebanyak 1 pekan. Nah, jadi ya sudah. Nah, ini seperti ini. Kemudian teman-teman, yang terakhir nomor 6
itu adalah libur pasca ujian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sebanyak 6 pekan pasca ujiannya, sehingga kita kasih di sini sama dengan 6 pekan. Itu ya teman-teman, sudah selesai. Nah, kita cek rumusnya. Rumusnya itu sudah masuk semua ini ya. Kalau misalkan tidak masuk, bisa digeser seperti ini teman-teman. Nah, karena ini sudah masuk bagian sini, ini diklik 2 kali ke sini, kemudian sudah enter, maka jumlah pekan tidak efektif 13. 26 pekan sesuai dengan kalender pendidikan ini dikurangi dengan 13 pekan sama dengan 13 pekan untuk kelas 3. Nah, karena kelas 3 ini saya menggunakan kurikulum 13 masih, karena untuk yang kelas 7 kelas 8 itu kita menggunakan kurikulum merdeka, tapi kelas 3 masih sisa kurikulum 13 ya. Jadi jumlahnya 2 jam pelajaran dikali 13, maka jumlah total jam pelajaran yang terpakai pada semester genap kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA sebanyak 26 jam pelajaran. Maka ini ditulis sesuai dengan yang di depan ya teman-teman. Kemudian di depan itu yang ini samakan dengan yang sebelumnya ya. Untuk yang ini samakan dengan yang sebelumnya yang sudah saya berikan tutorial sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, silahkan teman-teman lihat atau buka pada tutorial sebelumnya. Jadi ini saya ganti, kemudian yang bagian sini itu saya ganti, kemudian di bagian sini saya ganti. Nah ini ya, kemudian ini sudah menghitung sebanyak ini 2 jam. Kalau yang sebelumnya kelas 7 atau kelas 8 itu 3 jam untuk prakarya ya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan jam pelajaran masing-masing sesuai dengan yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Baik, kita sudah selesai. Ini untuk tanggalnya, karena awal tahun ajaran baru tanggal 17, maka kita ganti dengan 17. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.